Wa bilai qala haddatsana Qanabi an Malik bin Shihab an Mas'an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu su'ila 'anis shalah fi thawbin wahid. Nah, Nabi tanya tentang salat pakaian satu lembar tok, tapi panjang, ya, satu lembar tok. Faqala Nabi awalikullikum thawbani. Nah, Nabi tanya, kalau katanya satu, kata apakah kamu tuh masing-masing punya dua lembar ya? Yang penting menutup aurah masa beliau itu penting. Jadi jima dua kemungkinan, apakah jima ini salat itu setelah pakaian untuk begitu dipakai, atau jima itu pakaian ngumpul apa saja boleh. Nah, ya itu jima itu gabung mina jamaah, paham enggak? Nah, satu lembar tuh nak tidur pakai, nak kerja itu pakai, kerja bakti pakai, atau yang kedua suci. Orang tuh makan macam kita, beda-beda pakai. Pakaian tidur lain, pakaian jalan lain, sandal juga lain kan, sandal buat ke WC lain, sandal buat berjalan lain. Nah, itu kita. Terlalu banyak modelnya. Orang memang tidak punya begitu, tapi orang ibadah itu tidak tertinggal, itu bahasanya ya. Wa bilai qala haddatsana Musaddadun qala Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fis thawbil wahid laisa ala mankibaihi minhu syai'un. Nah, janganlah kamu salat satu yang kamu salat fis thawbil wahid pada pakaiannya, pada pakaian satu lembar, laisa ala mankibaihi, tidak ada di antara dua pundaknya ini minhu syai', tidak ada. Kau tak pakai apa-apa? Jatuh. Nah, ikat boleh, yang penting lutut, ya lutut dengan pusat dengan perkutut jangan nampak, itu aja dah. Makanya aurah itu kan laki-laki pusat ke atas, lutut ke bawah satu lembar udah, tutup pusat, tutup lutut, boleh salat. Tuh, walaupun pakai celana dalam. Indahnya Islam mengajarkan tuh ibadah itu bagaimana, kan jangan tinggalkan. Nah, tentunya begitu kan di rumah sendiri, kalau di pasar, di masjid tidak mungkin lah begitu udah. Katakan satu lembar saja pakaian gitu. Nah, itu zaman kita ini memang karena orang serba lengkap sudah. Kalau zaman Nabi kan orang halus sufah itu, darah Masjid Madawah itu di satu lembar itu lah pakaiannya. Betul, ada yang diikat sini, ada yang diikat sini, betul. Tapi memang masanya begitu, jadi orang tidak heran. Cuma kita sekarang kalau pergi ke masjid, ini sandalnya kuning sebelah, hijau sebelah. Nengok kawan, dari mana sandalnya? Nah, dia bilang enak daripada apa sandal? Lah saya begitu kan. Tapi kalau masa-masa yang begitu orang tak masalah tuh. Kalau kami dulu sekolah kecil-kecil, tak pesandal tak apa-apalah. Tak apalagi sepatu payah beli. Nah, biasa kan pergi. Nah, kita sekarang enggak, kata kawan, "Oi, kaki ayam ya." Coba. Tuh. Gengsian enggak? Qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya ha'un wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail al-Ma'na an Hisham bin Abi Abdullah an Yahya bin Abi Katsir an Ikramah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum fi thawbin falyukhalib bi tarafai ala atiqaihi. Baca tu apa maknanya? Ambil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian melaksanakan sholat dengan memakai satu baju, hendaklah dia menyelimutkan ujung kain ke atas pundaknya. Ledak tu jatuh, nampak benda tu, ikat sikit maksudnya. Biasanya kita kan orang Bali begitu pakai tak? Ikatnya ya kan? Laki-laki nih, perempuan tak bisa, kalau perempuan mesti. Tuh, ini laki-laki maksudnya ini. Jadi kalau laki-laki tak susah dah. Aku tak sembahyang tak ada baju Tak ada urusan satu waktu tak ada baju, berarti kain ada. Paham tak maksudnya? Iya. Ngerti? Ada punya sal panjang dah macam ni kan, supaya panjang. Aku dah perselimutkan itu. Biar kena peler dikit, tak masalah. Ini bersih. Bayang, paham tak? Apa ini? Apalagi baju yang model begini, bisa berdua yang kurus masuk. Nah, macam ini bisa ada. Allah. Anak kata pergi mana? La haula wala quwwata illa billah. Tak nampak. Kenapa tu budak ngantuk? Ini kena siaran ni. Ada budak ngantuk. Anak siapa kata orang?
Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits an Yahya bin Sa'id an Abi Umamah ibn Sahl an Umar bin Abi Salamah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin multahipan mukhalifan baina tarafi ala minkibahi. Aja. Pegang mic itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Abu Salamah, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat dengan memakai satu baju dan menyelimutkan ujung kain ke atas pundaknya. Tuh Nabi kau masih begini, masih berapa lusin punya baju, masih kurang banyak juga. Tidak, teruk bapak kau belikan. Nah, belajar orang sederhana. Tidak, ini pakaian cuma mantap, ibadat jauh. Qala haddatsana Musaddad qala Mulazim ibnu Amr Al-Hanafi qala Abdullah bin Badr an Kasim bin Talq an Abi qala qadimna ala Nabiillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun faqala ya Nabi Allah ma tara fi sholati sabil wahid qala pantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izarahu taraqa bihi ridaahu pastamala bihima thumma qama fa shalla bina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam falamma anqada sholata qala awa kullukum yajidu saubaini. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Qais bin Tolab bahwa ayahnya berkata, kami pernah menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang laki-laki yang datang dan berkata, wahai Nabi, apa pendapatmu mengenai sholat yang dilakukan dengan memakai satu baju? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan kain sarungnya, kemudian menumpukannya di atas bajunya. Setelah itu beliau menyarungkan keduanya untuk menutupi aurat, lalu berdiri dan sholat bersama kami. Selesai sholat, beliau bersabda, apakah masing-masing dari kalian mempunyai dua baju? Imam di sini suka baju gitu kan? Mam gila ya katanya. Kalau kita imam gitu, mam gila ya. Jadi kalau kita baca hadis, tahu kita sebab itu, jangan mudah orang menilai orang tersebut itu ya. Penting ibadahnya itu nilai. Bentuk bagaimanapun kan ya. Beda nilai sunnah itu beda. Yang penting yang wajib, yang aurah itu tetap yang wajibnya itu ya. Itu. Babur rajuli yang yaqidu sawfi qafahu summa yusalli. Wabilai qala haddatsana Muhammad Sulaiman al-Ambari qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Hazim an Salim bin Sa'd qala laqad ra'aitu ar-rijala aqidi uzurihim bi a'naqihim min daiqil azur khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati ka amsali Sufyan faqala qailun ya ma'syaran nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'ur rijal. Bab apa atas itu? Bab orang yang mengikatkan kain di tengkuknya kemudian sholat. Baik. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hazim bahwa Sahal bin Sa'ad berkata, aku pernah melihat beberapa orang laki-laki sholat di belakang Rasulullah SAW dengan menggantungkan kain mereka di tengkuk mereka. Karena sempit, seperti anak-anak. Anak-anak gitu kan? Baik. Kemudian ada seseorang berkata, wahai kaum perempuan, janganlah kalian mengangkat kepala kalian dari sujud sebelum kaum laki-laki mengangkat kepala. Takutkan itu buka sana tuh. Tuh ya. Babur rajuli yusalli fi thawbin wahidin ba'dahu ala ghairihi. Qala haddatsana Abdul Walid At-Tayalisi haddatsana Zaidatu an Abi Husain an Abi Salih an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahidin ba'dahu alayya. Terus bab apa di atasnya judulnya? Bab orang sholat dengan memakai kain yang sebagiannya dipakai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Soleh bahwa Isa berkata, Nabi SAW pernah sholat dengan memakai kain yang sebagian dari kain tersebut aku pakai. Coba pinjam situ, saya pinjamkan. Yang hebat lagi satu long kain itu panjang, jadi sebelah situ sebelah sini sama-sama. Kain di sini berdua, sini, itu juga orang. Yang penting amal itu tidak
Itu mananya itu tidak susah sebetulnya ya masalah itu. Makanya kan ada di masjid disiapkan orang, ada mau kena di masjid. Tapi kadang baunya ampun juga, tak cuci. Ya dalam perjalanan kan ada di apa namanya itu ya, di tempat-tempat kita kalau lintas Sumatera banyak masjid-masjid itu kan salah itu kan, ya Allah pedas baunya tak, lebih cucilah, betul. Ya Allah, itu tadi ya. Itu namanya bisa meminjamkan, diniatkan nih, taruh peci nih pakai orang, diniatkan buat antar ke masjid itu. Kalau masih di bandara, apalagi ini hebat nih, sebulan-bulan kan datang seminggu cuci, taruh lagi, dipakai orang gitu, ya. Itu kan cari pahala, ya. Masalahnya. Babun pirrajuli yusalli fi qamisin wahidin. Ini seorang laki-laki pakai baju kamis sikok itulah, bukan baju koko, apalagi baju kemeja. Keliru dia. Ini panjangnya. Mana terjemah kemeja ya? Kalau kemeja mesti pakai celana panjang dia. Pakai pantalon, ya, kamis. Qala haddatsana Al-Qanabi qala haddatsana Abdul Aziz yani Ibnu Muhammad an Musa Ibnu Ibrahim an Salamah bin Aqwa. Qala qultu ya Rasulullah inni rajulun asid. Asyad tadi mengatakan ya. Ada baca asid bacanya dah. Apa usalli fil qamisil wahid? Na'am, qala na'am. Wazrurhu walau bi syaukatin. Apa tuh judul tadi? Di atas. Seorang laki-laki sholat dengan satu baju. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salamah bin Al-Aqwa bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemburu. Apakah boleh aku sholat dengan memakai satu baju? Beliau menjawab, ya, buatkanlah ikatannya walaupun hanya dengan duri. Berarti tidak mungkin kemeja. Mungkin kemeja. Sini, nampak peler. Betul. Dengar. Berarti baju panjang. Itu jawab ya. Kemeja. Gimana terjemah kemeja dah malam tadi ya? Iya, kemeja kan begini. Nah, baju koko, ya begitu dah. Dia baju Cina dah. Koko, manggil koko. Ya tak? Nah, berarti baju itu panjang. Itu dengan terasa haji itu panjang. Dah mungkin itu. Kenapa? Ilah. Kenapa lah botak kau ni? Itu yang terjemahkan. Bayahlah sudah gaya Batak dia. Qala haddatsana Muhammad bin Hatim ibni Buzaiq ya. Itu Bazi' di situ ya. Ada tulisannya. Qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair an Israil Abi Haul Al-Amiri Humil Al-Hamiri. Qala Abu Daud kadza qala was-sawabu Abu Hirmal an Muhammad Abdurrahman Abi Bakar an Abi qala ammana Jabir bin Abdullah fi qamisin laysa alaihi ridaun. Ngimami dia. Falamma sarafa qala inni raaitu Rasulullah sallallahu yusalli fi qamisin. Jadi semua contoh Nabi. Baca apa dia? Mananya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, Jabir bin Abdullah pernah mengimami kami dengan hanya memakai satu baju tanpa memakai jubah. Ketika sholat selesai, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat dengan memakai satu baju. Tuh. Nah, mungkin kemeja kan? Itu aja contohnya. Dia aja. Babun idza kana thawbu dayqan. Apa? Di situ? Yattaziru bih. Ya. Di peniti, di aja bisaukah itu asalkan. Syaukah itu dua mananya. Pertama mananya adalah duri, yang kedua syaukah itu garpu bahasa Arab. Garpu itu juga kan? Itu, ya. Tak mungkinlah sembahyang pakai garpu, bawa nasi apa? 14. Ya. Wa bilai qala haddatsana Hisham bin Muammar wa Sulaim bin Abdurrahman ad-Dimashqi wa Yahya bin al-Fadl al-Sijistani. Qalu haddatsana Hatim yani bi Ismail qala haddatsana Yaqub ibn Mujahid Abu Hazrah an Ubadah bin al-Walid ibn Ubadah bin Samit qala ataina Jabiran yani ibn Abdullah qala sirtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin faqala yusalli wa kanat alayya burdatun
dhahabtu ukhalifu baina atrafaiha falam tablughli wa kanat laha zabadhibu panakkastuha thumma khalaftu baina tarafaiha thumma tawaqastu alaiha la tasqut thumma ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi fa ajabnu sakhr hatta qama an yasari fa akhadna bi yadayhi jami'a hatta aqamana khalfahu qala wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmuquni wa ana la ash'ur summa patentu bihi fa asyara ila an attaziru biha falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Jabir qala qultu labbaik ya Rasulullah qala idza kana wasi'an fa khalif baina tarafai wa idza kana dhaiqan fashdudhu ala haq ya ala haqwika. Nah, dia bilang haqwika, ada hikwika, dua dibacanya baris tersebut itu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya apa? Bab menyalurkan pakaian yang sempit. Aha. Dari Yaqub bin Mujahid Abu Hazrah bahwa Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Somit berkata, Jabir bin Abdullah datang kepada kami dan berkata, aku pergi bersama Rasulullah SAW pada sebuah peperangan. Beliau berdiri untuk sholat. Saat itu aku mempunyai kain segi empat. Burdah, ya. Burdah itu kain yang di badan dia. Kemudian aku pergi menjauh untuk menyilangkan kedua ujungnya, namun itu tidak cukup. Tak sampai ya, lam tablughli, tak sampai. Kalau cukup tuh kafa, yakfi. Ini tak lablugh, tak sampai. Dia terus, itu maknanya beda juga ya. Baik, terus. Kain itu memiliki rumbai-rumbai. Zabadhibu tuh ada rumbai-rumbainya. Ya, kemudian aku pun membaliknya. Setelah itu aku menyilangkan kedua sisinya dan membelitkannya di kedua tengkuk agar tidak terjatuh. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan berdiri di samping kirinya. Beliau pun memegang tanganku dan membimbingku sampai aku berada di samping kanannya. Bukan macam apa darah ini putar beliau. Darah ya dulu itu bukan membimbing, mimin itu ya diputar. Ayo sini, gitu bahasa gitu ya. Nah, tuh. Terus ya. Ibnu Sakhr datang dan berdiri di samping kirinya. Baik. Beliau menarik kedua tangan kami sampai kami berdiri di belakangnya. Rasulullah SAW melirikku, namun aku tidak mengetahuinya. Ya, yarmuquni. Jadi dua tangan belakang nih, Nabi melirik. Aku tak tahu, aku tak merasa. Kemudian? Tidak lama kemudian aku paham dan beliau mengisyaratkan agar aku menyarungkan kainku. Selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, wahai Jabir, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah, itu bahasa tinggi ya. Beliau melanjutkan, jika kain itu luas, silangkan kedua ujungnya, namun jika kain itu sempit, sarungkanlah. Itu indah kan? Tak ada pecinya itu belum ya? Lalu sorban enggak? Ya, nanti auratnya mesti dijaga. Babun man qala yattaziru bihi idza kana dhaiqa. Wa bilai qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala sana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Nafi'an an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala Umar radhiyallahu an idza kana li ahadikum thawbani falusalli bihima fa illam yakun illa thawbun wahid falyattaziru bih wala yastamilu istimal al-yahud. Apa bab yang bilang tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian mempunyai dua kain, hendaklah ia sholat dengan memakai keduanya. Namun jika dia hanya mempunyai satu kain, hendaklah ia menyarungkannya dan janganlah menutupkan kain itu ke tubuhnya tanpa menyelempangkannya ujungnya, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Taruhnya gini udah. Tengok ini pakaiannya gaya kan? Ada gini kan? Tak kalau begitu. Macam pakaian sehari lah perempuan India. Ya, dia tidak tahu aurah.
Kalau pusat nampak ada. Wa bilai qala haddatsana Muhammad bin Yahya ibnu Faris al-Dhahli qala haddatsana Sa'id bin Muhammad qala sana Abu Tumailah Yahya bin Wadih qala sana Abul Munib Ubaidillah bin Ataki an Abdullah bin Buraidah an Abi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalliya fil lihabin la yatawashshahu bih wal akhar an tusalliya fi sarawil laisa alaika ridaun. Apa tuh? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Buraidah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang melakukan sholat dengan memakai selimut yang kedua bagian dari selimut tersebut tidak diikatkan di kedua bahunya. Ah, itu terbuka soalnya. Ya. Beliau juga melarang sholat dengan hanya memakai celana tanpa adanya kain yang menutupi bahunya. Ya, jangan bisa molor. Tapi kalau gemuk nampak pancuran di belakang. Karena orang kadang pakai baju kaos tebal kan, celana gini coba dia tunduk, nampak tak tuh? Ah? Ya, nampak tuh pancuran emas. Ya, siramkan dari belakang. Betul tak? Pas tunduk, bisa dimasukkan situ. Nah, itu tadi. Beda ya. Dia aja masalahnya. Pas itu kalau dia kurus, dia turun. Kalau gemuk itu nampak belakang. Itu sajalah ya. Itu kata Nabi, kalau pakai celana. Babul isbali fi sholati, ini tentang apa pakaian panjang nih. Nah, panjang itu menutup mata kaki. Kalau laki-laki gimana tuh? Qala haddatsana Zaid bin Akhzam qala sana Abu Dawud an Abi Awana an Asim an Abi Utsman an Ibn Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man asbala izarahu fi salati khuyala apalaysa minallahi fi hillin wala haram. Qala Abu Dawud rawa hadza jama'atun an Asim min mauqufan ala Ibn Mas'ud minhum Hammad bin Salam wa Hammad bin Yazid wa Abul Aswas wa Abu Muawiyah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab isbal dalam sholat. Mananya? Dari Ibnu Mas'ud yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki, disertai dengan rasa sombong ketika sholat, Allah tidak menghalalkan surga baginya dan tidak akan mengharamkan neraka baginya. Nah, maknanya apa? Iya ya, laki-laki itu sana jangan tuh. Jadi jangan celana panjang, jangan tutup mata kaki. Karena orang salat nih digulungnya dulu. Itu sama aja main-main kan? Ya, tidak boleh pakai emas bilang dia. Kalau sembahyang bukanya emasnya itu, tapi setelah pakai lagi. Nah, itu main-main hukum namanya. Tuh, jadi jangan sampai tuh menutup mata kaki. Beda kalau pakai kaos kaki dari bawah ke atas naik, pakai sepatu tinggi tidak masalah, tapi itu jangan sampai apalagi kain kita sembayangnya untuk mata kaki. Itu termasuk ya 3 hal kata Nabi SAW, 3 grup apa orang-orang yang tidak dipandang Allah Taala, cuma ada di salah satu isbal. Ya ada isbal itu laki-laki yang apabila berpakaian ya menutupi mata kaki. Tuh. Paham tak tuh? Iya. Ini sudah jadi seleboran pula ya tak? Jebre apa nama itu? Wa qala haddatsana Musa bin Ismail qala Aban an Sadatsana Yahya an Abi Ja'far an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu id qala lahu Rasulullah SAW idhab fatawadda fadhahaba fatawadda summa ja'a summa qala idhab fatawadda summa dhahaba fatawadda summa ja'a faqala lahu rajulun ya Rasulullah malaka amart ya amartu an yatawadda qala innahu kana yusalli wa musbilun izarahu wa inna Allah ta'ala la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu. Ya terus baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ja'far dari Atha bin Yasar bahwa Abu Hurairah berkata, ketika seseorang melakukan isbal, yaitu menjulurkan kain melebihi mata kaki pada pakaiannya, dan dalam keadaan seperti itu dia melaksanakan sholat, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pergilah dan berwuduklah. Laki-laki tersebut pergi dan berwuduk, kemudian datang lagi. Beliau bersabda lagi, pergilah dan berwuduklah. Laki-laki tersebut pergi dan berwuduk, kemudian datang lagi. Seorang laki-laki lain bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyuruhnya untuk berwuduk, kemudian engkau diam? Beliau menjawab, orang itu sholat dalam keadaan isbal. Sungguh Allah tidak menerima sholat yang melakukan isbal.
Mau apa? Samalah kau. Bukan orang itu, samalah kau. Tuh. Jadi kalau untuk suruh-suruh Allah tak terima sembahyang. Ngapain sembahyang kau? Allah tak terima karena menutupi mata kaki. Cukup, wallahu alam.